Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih tetap semangat untuk belajar di semester 2 ini, ya, meskipun kita masih daring, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi substansi dari belajar kita ini. Nah, pada kesempatan ini di semester 2 ini, ya, kita akan mempelajari beberapa hal, diantaranya adalah keutamaan mencari ilmu. Yang melatar belakangi materi ini adalah bahwa sesungguhnya seorang muslim itu nggak cukup dengan cuman menyatakan keislamannya saja, tetapi ya, dengan keislaman itu kita harus berusaha untuk memahaminya lebih dalam. Ya. Pernyataan keislaman kita itu dimulai dari dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, setelah itu maka kemudian kita harus mempelajari isinya. Dengan demikian kita akan memahaminya, ya. Kemudian kita mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, gitu. Sehingga, ya, ketika kita sudah berislam dengan baik itu, maka tentunya kita akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, untuk memahaminya tentunya kita harus belajar. Ya, untuk memahaminya kita harus belajar untuk mengetahui hak dan yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang wajib, sunnah, makruh, mubah. Itu kita harus belajar, kita harus mencarinya, karena semua itu adalah ilmu pengetahuan. Maka tentunya kawan-kawan kita harus mencari, ya. Dan inilah kenapa kita harus mencari ilmu. Lalu sebenarnya ilmu itu apa? Jadi ilmu itu adalah kunci dari segala kebaikan. Ya, dengan kita memiliki ilmu, maka kebaikan-kebaikan semua akan datang. Kebodohan itu akan membawa kepada keburukan. Ya. Nah, kemudian ilmu itu adalah sarana. Sarana itu apa? Sarana untuk menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan melaksanakan perintah kalau kita nggak tahu ilmunya? Bagaimana kita akan melakukan sholat dengan baik sedangkan kita tidak tahu ilmu? Jadi dengan kita mengetahui ilmu sesuatu, maka kita akan bisa melaksanakan perintah, ya, dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan larangan dengan sebaik-baiknya. Nah, maka tidak sempurna keimanan, kawan-kawan, ya, tidak sempurna keimanan, ya, dan tidak sempurna pula amal kita kecuali hanya dengan ilmu. Maka disinilah kenapa kita harus mencari ilmu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan manusia itu lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman. Nah, ini luar biasa pentingnya kita untuk mencari ilmu. Ya. Nah, lalu apa sih hukumnya mencari ilmu? Ya, hukum mencari ilmu, teman-teman sekalian, itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi muslim, ya. Gitu. Bagi seorang muslim dan muslimah itu wajib. Dalam sebuah hadis disebutkan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, rawahu Ibnu Majah. Ya. Gitu. Jadi mencari ilmu itu, teman-teman, ya, wajib bagi setiap muslim. Maka kita sebagai muslim yang baik tentunya kita harus mencari ilmu. Kita harus belajar. Teman-teman sekolah itu adalah mencari ilmu. Nah, kenapa kita harus mencari ilmu? Maka tentunya dengan kita mencari ilmu itu kita akan mendapatkan keutamaan, ya, keutamaan
pertama. Baik, yang pertama teman-teman sekalian, dimudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thariqan ilal ilmi, ya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan kepada ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Subhanallah. Teman-teman belajar, berangkat ke sekolah dengan niat untuk mencari ilmu, akan dimudahkan menuju surga. Ya, mudah sekali. Yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi dan rasul. Ya. Kalau orang tua kita meninggalkan harta, ya, meninggalkan warisan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi, mereka tidaklah meninggalkan itu semua. Yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ulama warasatul anbiya." Ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi itu tidaklah mewariskan kepada kita, ya, Rasulullah SAW tidak mewariskan kepada kita dirham dan dinar, akan tetapi walakin warathul ilm, ya, tetapi mereka mewariskan ilmu pengetahuan. Faman akhadahu akhada biqaldin wafir, ya, maka dari itu barang siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang. Maka dengan kita mencari ilmu, maka itu sudah cukup, sama saja kita sudah mendapatkan warisan dari para nabi. Yang ketiga, ilmu itu bisa menjadi amal jariyah. Salah satu dari 3 amal yang tidak berhenti pahalanya, selalu mengalir meskipun orang yang meninggal dunia, diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu in qata amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah." Ya, ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya. Tidak ada yang mengalir. Salat berhenti, zakat berhenti, haji berhenti, kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah atau wakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak solih yang mendoakan kedua orang tua. Nah, ini. Selanjutnya adalah Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. Ya, ini yang sering kita baca, waqul rabbi zidni ilma. Ya, berkatalah dan katakanlah, hai Nabi, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya, jadi para nabi pun masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditambahkan ilmunya. Padahal para nabi dan rasul itu adalah orang-orang mulia di mana mereka memiliki ilmu yang banyak, tetapi mereka masih selalu meminta. Bagaimana dengan kita? Selanjutnya, orang-orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya tentang agama. Ya, maka orang yang baik itu adalah orang yang memahami agama. Ya, maka mari kita belajar agama ini dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi orang yang baik. Kemudian apalagi kawan-kawan, ya, keutamaan mencari ilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu. Nama yasyallah min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Nah, ya. Kemudian yang ketujuh, orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dari kalian, dan orang-orang yang mencari ilmu. Ya, sekian derajat di antara orang yang
lain. Orang bodoh dengan orang yang cerdas berbeda. Orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu berbeda. Ya, Allah mengangkat derajat orang-orang yang punya ilmu di dunia maupun di akhirat. Yang kedelapan, orang yang mau mencari ilmu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Ya. Qad ghafartu lahum fa'taituhum sa'alu fa'ajartuhum mimma stajaru. Sungguh aku telah mengampuni mereka yang hadir dalam majelis ilmu, maka aku berikan apa yang mereka minta. Masya Allah. Ketika teman-teman duduk dalam sebuah majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Kemudian ketika kita berdoa dalam majelis ilmu itu, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta. Maka mari kita berbondong-bondong datang ke majelis ilmu. Yang kesembilan, Allah memberikan ketenangan, ya, memerintahkan malaikat untuk menaungi, ya, dan Allah akan menyiarkan, ya, memuji orang-orang yang mencari ilmu. Bagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, wa man jatama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah. Dan tidaklah suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah, ya, di salah satu rumah Allah, kemudian di dalamnya dibacakan kitabullah, ya, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian di sana saling mengajarkan, mempelajari isinya, illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa wasiyatuhumur rahmah, kemudian Allah meliputi mereka, menaungi mereka dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Wa hafaztuhumul malaikah, kemudian para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelilingi mereka, ya. Kemudian malaikat itu bersusun-susun, tidak kurang dari 70.000 malaikat ketika mereka sampai ke Arsy, ya. Kemudian wa Allah, kemudian Allah mengingat, memuji, ya, para orang-orang yang mencari ilmu itu satu persatu di hadapan para malaikat. Subhanallah. Betapa bahagianya kalau nama kita disebutkan oleh Bapak Presiden, kemudian disaksikan oleh jutaan manusia, ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mempromosikan nama-nama kita ketika kita mencari ilmu, kita duduk dalam majelis ilmu di hadapan seluruh para makhluk, hadapan para malaikat yang tidak punya dosa. Inilah keutamaan mencari ilmu. Maka mari bersama-sama, ya, kita mencari ilmu dengan giat. Mumpung kita masih muda, mumpung masih diberikan kesempatan untuk belajar, mumpung masih diberi kesempatan untuk hidup, mari kita belajar dengan sebaik-baiknya. Kita cari ilmu sebanyak-banyaknya, ya. Ada sebuah pepatah mengatakan, ya, waktu muda foya-foya, ketika tua kaya raya, dan ketika mati masuk surga. Ketika kamu masih muda, foya-foyain untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, cari wawasan sebanyak-banyaknya, latih keterampilan dengan setajam-tajamnya, dengan nanti di usia tua, di usia senja kita sudah memiliki segalanya, kita jadi orang kaya, amalnya banyak. Ketika kita meninggal dunia, kita sudah tidak ragu lagi, tidak ada penyesalan lagi. Kenapa? Insya Allah akan masuk surga. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.